Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini. Kita bertemu lagi dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita ya pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Buol angkatan 95 ya, 95. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, karena tinggal beberapa langkah lagi Bapak Ibu sudah akan melakukan habituasi. Sebelum itu tentu saja diawali dengan seminar rancangan aktualisasi. Jadi nanti hari Senin kita seminar. Ada beberapa sudah yang tugas yang terakhir ya yang saya periksa di Kolabjar, seperti Pak Parno, Pak Samsul, Pak Julharfandi, kalau tidak salah Pak Andi ya, Pak Andi atau Armansyah, Alvia, berapa baru 5 kalau tidak salah tadi yang saya lihat di Kolabjar, itu yang sudah diperbaiki, yang sudah saya berikan perbaikan koreksi itu silahkan diselesaikan. Setelah itu selesai maka nanti saya kirimkan tanda tangan saya untuk di lembar persetujuan. Dan ya, jadi formatnya ikut saja seperti yang ada di pedoman. Jadi seperti logo yang dipakai adalah logonya kabupaten dan logo provinsi, dan logo provinsi itu sebelah kanan ya, logo kabupaten sebelah kiri gitu. Jadi itu. Kemudian yang lain-lain mungkin kalau gambar-gambarnya atau letaknya boleh, tapi isinya itu saja ya. Kemudian jangan lupa ada kalimat kerjasama dengan gitu ya, pemerintah Kabupaten Buol bersama dengan untuk di cover kalau tidak salah begitu. Ikut saja sebenarnya nanti kesepakatan angkatan bukan kelompok ya. Tapi untuk rantangan ini covernya yang sederhana saja, apa yang ada itu saja dulu. Kemudian untuk yang lain-lain ikut pedoman, dan yang sudah saya koreksi silahkan nanti diperbaiki. Begitu sudah diperbaiki, lapor saja Ibu, saya sudah perbaiki, nanti saya kirimkan tanda tangan untuk persetujuan supaya segera diupload untuk yang rancangan. Nanti kayaknya tempatnya lain ya, untuk yang rancangan sudah dengan tanda tangan mentor dan penguji. Untuk rancangan untuk seminar hari Senin yang ditandatangan adalah lembar persetujuan. Yang tanda tangan di situ hanya mentor dengan coach. Yang sudah ada penguji itu adalah setelah seminar. Oke, baik. Jadi di sini sekarang saya ingin Bapak Ibu yang banyak bertanya, apa yang masih belum jelas. Tadi ada beberapa yang masih ini. Yang lain kayaknya belum masuk, jadi saya belum tahu. Yang sudah tadi, yang 5 orang sudah, silahkan kalau ada yang masih belum jelas atas apa koreksian saya. Silakan. Izin Ibu. Ibu siapa? Sarifah. Iya. Di sini kan kalau yang dari isu yang saya angkat kan masih seputaran pandemi Ibu. Terus nanti kan kalau aktualisasi kita sudah insya Allah pelaksanaannya sudah tatap muka. Kira-kira bagaimana itu? Apa? Bukan, tapi masih pandemi ya? Iya. Ya. Tapi isu-isunya boleh saya bacakan isu-isunya Ibu? Iya. Yang pertama itu rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru pada saat pembelajaran daring. Terus yang kedua, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran luring. Mohon maaf tadi bukan pembelajaran daring tapi luring. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik saat pandemi. Ya seperti itu. Jadi masih seputaran luring isu-isunya, dan aktualisasinya insya Allah dilakukan pembelajaran tatap muka sudah. Luring juga tatap muka kan? Enggak, kalau luring dia jarak jauh itu. Maksudnya pembelajaran siswanya hanya kita berikan tugas dari sekolah, mereka kerjakan terus diantar di sekolah. Terus kalau waktu habituasi Ibu sudah PTM? Iya, sudah tatap muka. Tidak apa-apa. Kan Ibu, yang mana yang diangkat? Saya tidak tahu. Isunya kan yang saya angkat, ya? Isu yang saya angkat rendahnya hasil belajar peserta didik. Rendahnya?
hasil belajar peserta didik. Oke. Kan tetap Ibu mau meningkatkan itu kan, mau daring, mau luring, mau PTM gitu kan. Cuma nanti mungkin metode atau medianya mungkin yang nanti mungkin berubah supaya pembelajaran itu nilai meningkatkan ya nilai hasil belajar. Itu kan nanti kurang Ibu yang banyak bermain di situ. Kalau memang masih ketika memang harus daring atau luring bagaimana, kemudian ketika PTM bagaimana, berarti kan nanti kurang metode dan ininya yang medianya yang mungkin berubah gitu ya. Tapi kan tujuannya tetap meningkatkan hasil belajar. Bukan? Iya. Iya. Meningkatkan hasil belajar tujuannya. Jadi tidak ada masalah karena ini akibat dari pandemi ini kan yang membuat hasil belajar pesertanya tidak bagus gitu kan. Iya. Baik daring maupun luring gitu. Jadi sekarang kalau PTM tentu saja Ibu yang harus kerja keras karena menggali lagi mungkin mengingatkan kembali yang tugas-tugas kemarin yang belum tuntas itu kan diulang lagi mungkin. Iya. Iya, Ibu. Ya, oke. Ibu yang harus kerja keras. Makanya di sini saya ada beberapa yang saya bilang kenapa tidak ada kerja keras. Kita harus kerja keras loh di sini. Apapun mau pandemi atau tidak semua itu harus kerja keras. Tapi saya lihat kurang sekali kerja keras itu teraktualisasi. Kerja keras itu apa sih? Kita harus ngotot gitu. Dalam melaksanakan tugas itu harus ngotot dan memberikan yang terbaik gitu. Dari apa yang kita kemampuan kita, baik fisik, mental, emosi maupun intelektual kita tuangkan penuh gitu dalam tugas-tugas kita gitu. Supaya hasil yang kita keluarkan itu yang terbaik. Meskipun yang terbaik menurut kita itu masih banyak kekurangannya, tapi itu kan nanti kita akan terus bekerja terus untuk memperbaiki gitu ya. Makanya kalau saya bilang kenapa kerja keras tidak ada gitu. Itu harus kalau saya harus teraktualisasi di semua kegiatan itu harus muncul itu kerja keras. Bapak Ibu masih muda gitu harus ngotot gitu dalam melaksanakan tugas itu harus yang terbaik gitu. Jadi kalau gaji tidak seimbang dengan apa yang kita lakukan jangan, karena kita PNS memang gajinya kecil, kemudian tuntutannya besar ya, Jadi Bapak Ibu saya harap kerja keras itu teraktualisasi betul di dalam semua kegiatan. Kerja keras, mandiri gitu ya. Itu Bapak harus ngotot gitu. Jadi orang harus menampilkan yang terbaik, performa terbaik, kinerja terbaik gitu. Makanya saya bilang kenapa kerja keras tidak ada itu. Siapa ya? Ada Pak Armansyah mungkin, Ibu siapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya adalah beberapa yang kenapa tidak ada kerja keras itu, tidak teraktualisasi. Jadi anti korupsi cuma di disiplin juga kurang, cuma apa ya? Mandiri juga ya, kita harus mandiri gitu, tidak hanya selalu mengharap, tidak ada dana, tidak ada alat kesiapan. Bagaimana caranya kita mandiri adalah dengan alat-alat yang ada, dengan keadaan yang ada ini kita tidak menyerah gitu ya. Misalnya sekolah, misalnya Ibu Sarifah gitu ya. Ini kan pandemi, jangan kalau pandemi, sedangkan saya adalah guru, tugas saya adalah mencerdaskan anak bangsa, bagaimana supaya anak cerdas dengan dalam situasi yang begini. Itu namanya di situ nanti dari nasionalisme, rela berkorban, itu semua muncul nanti di situ. Makanya saya bilang kerja keras itu adalah kerja keras ya, menampilkan nasionalisme atau mengaktualisasi nasionalisme itu dengan kerja keras. Di sini ada enggak yang daerahnya misalnya agak jauh misalnya jaringan juga setengah mati, listrik juga setengah mati, ada enggak di sini yang situasinya begitu atau cuma semua di kota ini Bapak Ibu? Sama guru ya, ada enggak yang saya Bu? Ya Ibu Musdalifah. Itu harus kerja keras karena apa ini? Ada fasilitasnya kurang gitu kan. Tapi saya harus tetap, Ibu apa guru ya? Ibu Musdalifah. Guru ya? Ibu Musdalifah guru ya? Oh, tidak ada suaranya Bu Musdalifah. Dinas Perikanan Bu. Ya. Ada yang baik di Dinas Perikanan Bu. Ibu di mana dinas? Dinas apa perikanan? Ibu Musdalifah tidak ada suaranya ya? Perikanan Bu. Ibu di kantor kah? Ibu Musdalifah di kantor. Oh ya. Oke, jadi yang fasilitasnya kurang gitu ya, fasilitasnya kurang atau Bapak Ibu banyak terjun ke lapangan gitu, lapangannya itu susah gitu ya menjangkau mana, itu harus kerja keras. Jadi itu nasionalisme ya, rasa itu dibarengi dengan kerja keras. Sudah pasti itu. Jika Bapak Ibu peduli dengan bagaimana keadaan masyarakat, anak-anak didik gitu ya, itu harus kerja keras, tidak mungkin tidak gitu ya. Kemudian jadi intinya begini,
kita seorang PNS ya, saya ulang lagi, misal dapat bilang, PNS itu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi kita. Kita lihat nih tugas pokok fungsi kita apa. Kemudian apakah kita sudah laksanakan, gitu ya? Apakah kita sudah laksanakan? Kalau sudah, apakah sudah memberi dampak? Gitu. Misalnya yang Pak Armansyah di perikanan, gitu ya. Apakah saya punya yang tugas pokok fungsi saya yang saya sudah laksanakan itu memberi dampak bahwa memberi apa ke masyarakatnya ya, masyarakat yang nelayan gitu. Apakah dia sudah membuat masyarakat nelayan itu menjadi lebih sejahtera gitu misalnya. Kalau belum, berarti ada masalah di situ. Saya harus apa? Itu kerja keras semua itu. Karena Bapak Ibu mencurahkan pemikiran, kemudian tenaga melihat ke sana, itu kerja keras itu ya. Jadi kalau tidak muncul itu saya heran gitu. Bapak Ibu itu kerjanya kerja keras, tapi kenapa tidak muncul? Tidak ada rasa itu. Gitu. Jadi tunjukkan itu bahwa saya kan ini ya dalam rangka untuk itu kan memang tujuannya pemerintah mengangkat Bapak Ibu kan untuk itu ya membantu bagaimana pemerintah pusat itu sampai ke masyarakatnya. Tidak mungkin langsung presidennya kan, ya kan? Meskipun sekarang ini jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota itu enak karena setiap ada kesalahan apa yang salah presiden kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau cita-cita jangan jadi presiden, jadi gubernur saja karena yang disalahkan presiden semua nih, gitu kan di Indonesia kan begitu, yang disalahkan presiden semua. Padahal ada gubernur, ada bupati, ada Bapak Ibu di situ ya. Jadi ketika misalnya Pak Armansyah melihat tugas pokok fungsinya apa, yang belum dilaksanakan apa itu masalah. Yang sudah dilaksanakan apakah sudah memberi dampak positif pada masyarakat itu juga masalah. Kalau belum memberikan dampak yang positif, berarti cari lagi yang mana. Kalau sudah memberi dampak yang positif, cari lagi yang mana belum memberi dampak yang positif pada masyarakat. Itu kerja keras Pak, karena kita mengkaji, kita punya tupoksi satu-satu, gimana yang saya belum laksanakan. Kenapa saya belum laksanakan? Itu kan. Kalau sudah saya laksanakan, kenapa belum memberi dampak? Apa sebabnya? Jadi ini analisis ini secara terus-menerus itu kerja keras itu ya. Jangan cuma sudah ini selesai. Belum, banyak sekali pasti tupoksi Bapak hanya satu. Ada sekian ABCD gitu kan. Nah, itu dirinci satu-satu. Yang mana ini saya belum lakukan ini. Jadi misalnya nilainya sudah 7, saya sudah laksanakan. Saya harus mencapai 9 misalnya. Jadi dioptimalisasi lagi. Itu perbaikan secara terus-menerus. Itu kerja keras. Bapak Bapak Ibu mempelajari tupoksi saja itu suatu kerja keras ya. Kita harus paham apa yang tugas pokok dan fungsi kita. Bagaimana melaksanakannya. Kalau belum paham, tanya ke mentor atau ke orang yang paham, itu kan. Jadi misalnya kita kan pegawai baru nih, bagaimana cara membuat ini? Kita tidak tahu, tanya gitu ya. Itu kan suatu hal yang bagaimana kita akan mengupgrade diri kita dengan cara bertanya. Kalau yang ditanya di situ tidak ada, bagaimana ada nggak diklat atau pelatihan yang untuk kita bisa paham tentang hal itu. Itu ya kita cari terus referensi dan sebagainya. Apakah melalui diklat, apakah melalui googling, atau pokoknya banyak sekali yang bisa kita untuk mengupgrade diri kita. Ada namanya komunitas-komunitas apa gitu, misalnya Pak Armansyah pasti adalah kelompok-kelompok ahli perikanan misalnya itu ada. Jadi di situ kan ada misalnya dialog-dialog di tempat begini-begini, bagaimana ada yang pernah mengalami hal yang sama misalnya. Ada pasti, itu suatu hal yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya untuk supaya menjadi PNS yang profesional dalam kondisi apapun gitu ya. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Jadi kita ngotot, itu kerja keras itu bahwa saya harus cari tahu nih suatu hal yang baru yang kita belum tahu, harus mencari tahu, itu ngotot, itu kerja keras. Kita mandiri ya, tidak tergantung sudah nggak ada diklat ya sudah. Karena kantor nggak kasih diklat kita diam-diam saja. Jangan. Itu kebodohan untuk diri sendiri ya. Ketika kita pintar dalam hal pekerjaan kita, yang untung adalah kita. Ketika kita profesional dalam tugas jabatan kita, maka yang untung kita. Yang pertama untung adalah kita, yang kedua organisasi, kemudian masyarakat gitu. Jadi itu ya, jadi makanya saya bilang kenapa saya ribut sekali kerja keras, mandiri. Itu saya memang, aduh, Bapak Ibu saya maunya Bapak Ibu itu ngotot gitu dengan hasil kerja. Dan tiap hari pasti selalu ada review gitu ya, kita evaluasi lagi kinerja kita. Apa nih yang kurang dari saya? Gitu ya, jadi pasti di dalam karena kita diciptakan ada kekurangan dan kelebihan. Tapi mari kita kita kurangi yang kurang-kurang itu, kita minimalisir, kemudian kita kuatkan lagi apa yang kelebihan-kelebihan kita. Itu ya, makanya kalau ada yang bertanya tentang kerja keras maksud saya itu ya, saya lupa siapa yang kerja kerasnya mana nih. Sebenarnya semuanya kayaknya kerja kerasnya kurang di dalam rantangan itu, realisasi kerja kerasnya kurang.
gitu ya, kayak Pak Parno ini harusnya kerja kerasnya banyak Pak. Bapak ini harus mengedukasi, kalau tidak salah Pak Parno ya, mengedukasi pengelola dana desa gitu ya. Itu kan kerja keras Pak, bagaimana waduh mindsetnya orang kira dana desa ini miliknya kepala desa misalnya, itu kan merubah itu bahwa tata kelolanya harusnya begini kok tidak ada di dalam, itu tidak boleh gitu kan, meskipun untuk masyarakat, tapi kalau tidak ada di misalnya anggaran atau di apanya peruntukannya tidak boleh kan gitu. Meskipun itu tidak saya ambil sebagai kepala desa untuk masyarakat, tapi kalau tidak disesuai dengan peruntukan itu kan tidak boleh misalnya. Itu kan harus kita kerja keras itu untuk menjelaskan itu. Kemudian dengan masyarakat kita etika staff gitu ya, pokoknya banyak sekali nilai-nilai yang Bapak Ibu bisa aktualisasikan di dalam satu kegiatan. Apalagi kalau semacam edukasi dan sebagainya itu sudah pasti ya, komunikasinya, sopannya, kemudian bagaimana kerja kerasnya. Bapak juga kan harus mandiri ya, meskipun tidak boleh kerja sendiri, tapi kemandirian misalnya, oke saya ini harus cari bahan sendiri gitu. Kalau teman-teman ada yang bantu, berarti saya harus mandiri nih, cari bahan referensi untuk bagaimana mengajarkan tadi ya, misalnya tata kelola keuangan untuk desa gitu. Kemudian kalau konsultasi ke atasan itu ya wajib gitu, kita sebagai ASN harus ya selalu apa yang akan kita lakukan itu dikonsultasikan atau sepengetahuan pimpinan. Itu. Oke, baik, silakan. Ada yang bertanya lagi, silakan. Izin, Bu. Ada? Ya, izin, Bu. Silakan. Ya, Bu. Pak Fandi ya. Ya. Bu. Ini saya mau bertanya, Bu, yang pada latar belakang muat juga mengapa isu perlu diselesaikan. Itu beda, Bu, dengan yang saya jelaskan tentang analisa dampak isu, Bu. Kayak begitu, Bu. Beda Pak ya. Jadi maksudnya mengenai apa arsip itu ya, arsip. Iya. Ya dokumen-dokumen. Jadi sebenarnya sih tapi lebih rinci lagi itu kan kalau analisa dampak sudah dampaknya misalnya susah ketemu ini. Jadi jelaskan saja di anus itu nanti kenapa saya agak rewel gitu ya, supaya Bapak Ibu ketika nanti seminar itu sudah masuk gitu ya. Jadi ada penguji yang melihatnya adalah dari ini. Kalau saya penguji ya, saya kan kadang menguji juga. Latar belakang itu harus sudah memuat alasan kita mengambil isu itu apa. Jadi kenapa isu itu perlu diselesaikan. Jadi itu jelaskan mungkin satu paragraf atau dua paragraf saja, itu tidak usah panjang lebar gitu ya. Bahwa bagaimana dokumen-dokumen itu harus misalnya Pak Fandi ya, dokumen-dokumen itu harus tertata rapi gitu ya, karena itu dalam rangka untuk temu balik. Dalam kalau pemeriksaan yang dicari dokumen yang pertama, misalnya itu kan jadi itu harus tertata dengan rapi sehingga kita dicari mudah. Namun di situ kan ya itu begitu. Itu harus. Jadi ketika kita membaca latar belakang, kita sudah tahu oh ini rancangan ini mengenai ini gitu ya. Jadi harusnya begitu itu latar belakang. Saya sebenarnya rewel sekali dengan latar belakang gitu ya, karena saya sukanya itu ya dari yang besar kemudian mengerucut fokus. Tapi kamu bikin tigu saya membaca juga tidak ada masalah. Yang penting saya ada ini termuat gitu ya. Jadi soal nantinya, setengah mati saya baca teks misalnya. Misalnya kan hanya undang-undang ASN dulu baru perlan gitu. Tapi kalian kan perlan dulu baru undang-undang gitu. Jadi bilang gitu ya. Jadi sebenarnya jadi begini makanya saya bilang tigu gitu. Itu jadi Pak Pandi. Ya, jadi gitu Pak. Jadi masukkan saja barangkali cuma satu paragraf kenapa isu itu perlu diselesaikan, karena nanti akan mengganggu gitu kan. Jadi itu diselesaikan ditampilkan di latar belakang begitu Pak Pandi. Ya, siap, Bu. Mewakili semua ya, karena semua pasti kalau tidak ada itu saya minta ya, siapapun kayaknya saya minta begitu. Yang lain-lain yang belum sempat upload juga, jadi perhatiannya mungkin belum upload nanti ditambahkan bahwa alasan kenapa isu itu perlu diangkat, perlu diselesaikan itu dimasukkan di dalam latar belakang. Oke. Jelas Pak Fandi? Siap, Bu. Ya, oke. Izin lagi, Bu. Ya, silakan. Ya, kemudian
yang tadi malam saya sempat tanyakan analisis penyebab yang fishbone itu, Bu. Diagramnya saya masukkan di latar belakang, Bu ya. Bukan di bab Masukkan 2. di penetapan isu, di penetapan isu. Oh iya, siap, Bu. Di penetapan isu. Jadi setelah yang penetapan isu di latar belakang, di bawahnya ketika mencari penyebab masukkan itu fishbone-nya. Siap, Bu. Ya. Terus Bu, terkait evaluasi itu, Bu. Saya belum mengerti, Bu, gimana, Bu? Jadi evaluasi itu adalah mengevaluasi bagaimana Bapak punya apa? Penataan arsip atau apa? Pokoknya pakai Google itu ya. Iya, Bu. Nah, jadi bagaimana sudah efisien, sudah efektif sesuai apa yang Bapak harapkan atau belum? Jadi Bapak lihat nanti dari mana. Jadi Bapak lihat apakah memakai checklist misalnya atau pakai apa gitu evaluasinya. Jadi ya sekarang oke. Jadi semakin mudah mencari misalnya yang lain-lain atau apa pengguna yang lain atau misalnya teman-teman apakah mudah juga dengan menggunakan itu atau cuma Bapak yang bisa misalnya semua bisa nih mengakses bisa semua itu atau menggunakan checklist atau apa terserah karena bukan apa ya jadi sekarang kan ini ya di dalam ini tidak misalnya tidak berhubungan dengan murid atau apa gitu. Kalau dengan murid mungkin dengan prioritas post test tapi kalau dengan ini berarti Bapak mungkin pakai checklist apa saja yang perlu di ini oh ya jadi dengan misalnya temu baliknya sudah mudah sudah tertata rapi iya mudah diakses orang lain gitu ya jadi semacam itu Pak bisa pakai apa checklist misalnya tapi checklistnya yang di checklist apa itu yang udah Pak rumuskan apa semua yang perlu saya ketahui tentang bagaimana ini kemudahan menemukan dokumen itu tata rapi kemudian mudah ditemukan dan sebagainya. Ya, Bu. Ada lagi Pak Pandi? Ya, makasih Bu. Ya, siap. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandi. Selanjutnya Pak Andi. Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya mau bertanya perihal yang koreksi Ibu. Tadi nomor 3 sudah disebutkan juga sama Pak Pandi pada latar belakang muat juga mengapa isu perlu diselesaikan. Ya. Kemudian yang keempat itu tidak ada nilai organisasi. Untuk nilai organisasi sendiri Bu, yang di tabel sudah ada Bu. Apakah saya masukkan lagi di latar belakang atau di organisasi ya, di gambaran singkat organisasi. Masukkan nilai organisasi yang ada untuk semua ini ya. Oke, di gambaran organisasi masukkan nilai organisasi. Di gambaran umum organisasi Bu ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian satu lagi Bu, keterkaitan dengan agenda 3 per kegiatan bukan per tahapan. Ya. Berarti di tabelnya ini Bu, oke, di tabelnya ini dia di keterkaitan substansi mata pelatihan ini ya Bu ya. Ya. Jadi nanti setelah per tahapan kan sudah agenda 2 ya. Jadi tahapan itu keterkaitannya dengan agenda 2. Misalnya ada 3 tahapan, setelah selesai 3 tahapan itu baru masukkan kegiatan ini berkaitan dengan itu peran pendidikan yang mana gitu. Kegiatan tahapan. Tidak menambah kolom Bu ya? Tidak. Kan bikin kolom lagi. Ya, jadi nanti di bawahnya saja, di bawah setelah tahapan berarti kegiatan. Oke. Ya. Jadi lebih ringkas satu saja. Pertahapan ini perkegiatan. Terima kasih Bu. Oke, ya. Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada? Izin Bu. Ya, Salvia. Ya Bu, maaf Bu, saya masih bingung dengan yang tadi tujuan menyelesaikan isunya itu yang seperti apa Ibu? Oke, tujuan menyelesaikan isu kan yang kau kirim pertama itu kan AB itu ya. Jadi yang saya suruh perbaiki itu yang A. Iya Ibu. Nah, jadi ya kalau kau punya tulisan kan cuma tujuannya adalah teraktualisasinya nilai. Teraktualisasi nilai itu tujuannya apa? Memang jadi Bapak Ibu aktualisasi itu adalah mengaktualisasikan nilai. Tujuannya apa? Mengaktualisasikan nilai. Bukan teraktualisasinya nilai tujuannya. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apa? Apa kaitannya dengan di latar belakang? Bagaimana Bapak Ibu ada Latsar, ada Undang-Undang ASN? Apa tujuannya kira-kira dengan Bapak Ibu beraneka dengan menerapkan nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan? Kira-kira tujuannya apa? Semua. Paniannya Ibu Salvia. Siapa yang bisa jawab?
Kira-kira apa, Ibu Salvia? Kita bekerja dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Kira-kira apa tujuannya? Bukan teraktualisasinya nilai. Izin Bu. Ya, silakan Pak Andi. Membentuk karakter aparatur sipil negara ya, yang profesional dengan mengedepankan itu ya, itu akuntabilitas, nasionalisme itu. Jadi itu. Jadi bukan hanya teraktualisasinya nilai, tapi tujuannya adalah supaya menjadi itu ya PNS. Kemudian nilai-nilai dasar PNS, bukan nilai-nilai andika. Biasanya kalau bikin apa namanya PowerPoint atau apa itu nilai dasar, nilai-nilai aneka. Tidak ada nilai-nilai aneka, yang ada adalah nilai-nilai dasar PNS. Yang kita bahas adalah nilai-nilai dasar PNS, bukan nilai-nilai dasar ASN. Karena ASN itu ada PNS, ada P3K, gitu kan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi yang kita bahas, yang kita pelajari di sini, jadi yang kita ulik adalah nilai-nilai dasar PNS, bukan ASN. Dicatat itu, jangan sampai nanti tetap nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar PNS. Nanti kita akan membuat PowerPoint gitu jadi. Oke, Ibu Salvia. Jadi itu ya tadi tujuannya supaya kita menjadi PNS yang profesional gitu kan, dengan selalu mengedepankan itu tuh kira-kira. Jadi bukan teraktualisasinya nilai. Itu yang saya maksud, tapi kemudian muncul lagi, Ibu uraikan lagi yang seperti yang ada di Kolabdar kan itu kan. Jadi saya bilang, jadi bagaimana ini? Dikoreksi yang satu, dimunculkan lagi yang sudah dikoreksi. Jadi saya juga jadi bingung. Jadi itu kira-kira Ibu Salvia. Ya, masih ada lagi Ibu Salvia? Tidak Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Yang lain? Yang belum upload? Ibu Carmila, siapa lagi? Ibu Musdalifah, belum ya? Fatma, yang perempuan-perempuan ini lambat nih, waduh. Jangan membuat diriku terharu nih kalau lambat-lambat upload nih. Coachnya ibu-ibu kok bapak-bapaknya yang duluan upload ini kan, waduh. Nanti aku dikira bagaimana nih. Itu ya, jadi jangan kalah. Jadi itu nggak maksudnya ngototnya itu gitu ya, kerja keras, Ayo kita berlomba-lomba gitu ya. Jadi dalam kebaikan maksudnya. Itu kan kita diperintahkan itu belum dalam kebaikan itu. Kok tidak salah ya Pak Andi, kalau saya salah koreksi Pak ya. Kayaknya kita di ini ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya. Jadi kalau kita berlomba-lombanya dalam kebaikan, tidak ada orang berkelahi. Karena dalam kebaikan, kalau berkelahi kan berarti tidak ada. Gitu. Oke, masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya. Oke, Pak Parno. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya. Langsung saja. Terkait dengan nilai-nilai keterkaitan dengan mata pelatihan, untuk nilai di akuntabilitas Bu, saya di hampir semua tahap kegiatan itu saya masukkan nilai tanggung jawab. Karena persepsi saya begini Bu, karena di tahapan kegiatan ini kenapa saya ambil nilai tanggung jawab di sini, dalam arti menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diatur sesuai jadwal tepat pada waktunya. Saya mengacu di jadwal, karena di jadwal itu saya sudah atur waktunya, maka dari situ saya ambil nilai tanggung jawab. Ketika saya tidak selesaikan sesuai dengan jadwal, mungkin akan tidak maksimal nanti hasilnya. Mungkin hasilnya Bu, seperti apa barangkali mungkin bisa seperti itu atau bagaimana Bu? Ya. Kalau saya memang semua harus ada nilai tanggung jawab. Gitu. Semua Bapak Ibu punya kegiatan kan Bapak Ibu tanggung jawab. Dan sebagai seorang PNS itu kan memang kewajiban kita ya, bahwa apa yang akan kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan. Saya bertanggung jawab terhadap apa-apa yang saya sudah rencanakan, kan begitu. Jadi harus ada. Kalau tidak ada malah saya bilang, terus siapa tanggung jawab ini kegiatan ini? Harusnya semua menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika tidak terlaksana atau bergeser gitu, misalnya waktunya yang saya sudah rencanakan tanggal 5, ternyata nanti tanggal 8. Saya bertanggung jawab gitu kan. Kemudian
Meskipun tanggung jawabnya adalah dengan menjelaskan, kemudian misalnya yang sudah diundang tanggal 8 ternyata tanggal 11 nanti kita minta maaf, marah-marah, ya kita terima itu risiko ya. Jadi itu namanya, makanya akuntabilitas itu ada namanya aspeknya adalah apa? Ya kan? Apa aspek, salah satu aspek akuntabilitas, lupa ini ya. Samping hubungan, kemudian itu apa? Konsekuensi ya, adanya konsekuensi. Jangan lupa aspek akuntabilitas itu ada 5 gitu. Jadi kalau tidak ada akuntabilitas di sini, gitu ya. Jadi pemahaman sudah betul Pak Parno bahwa di semua kegiatan ada tanggung jawab akuntabilitas. Oke, Ya. masih ada lagi Pak Parno? Ya. Ada lagi Bu, satu Ya, nih silakan. mungkin saya mau koordinasikan konsultasikan dengan Ibu. Ya. Masalah dalam penyusunan ini kan saya mengalami kendala di perangkat, kebetulan perangkat milik pribadi saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti rusak. Jadi saya untuk sementara dipercayakan dari kantor pegang satu laptop. Laptop ini saya gunakan juga untuk ini Bu, untuk menyusun rancangan saya. Jadi ada di salah satu kegiatan itu seperti membuat undangan, menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan itu. Yang saya pakai itu ini laptop kantor. Nilai yang saya ambil ada tanggung jawab yang di etika publik. Tanggung jawab ini dalam arti barang milik negara. Dia menjaga barang milik negara. Apa bisa seperti itu Bu? Ya bisa. Bisa, karena dijelaskannya adalah tanggung jawab menggunakan barang milik negara itu berarti harus sesuai peruntukan bagaimana kita menjaganya, kita pakai gunakan dengan benar gitu kan. Pastilah bertanggung jawab. Kalau ada kerusakan berarti nanti kan yang mau memperbaiki. Tanggung jawab kan bukan hanya menjaga di awal, kita sudah jaga baik-baik tapi tetap ada juga kerusakan, Bapak yang kan bertanggung jawab gitu kan ya. Tanggung jawab itu kan gitu. Ya. Boleh dimasukkan situ. Makanya saya bilang tanggung jawab itu ada di akuntabilitas, ada di etika publik, kemudian ada di anti korupsi kalau tidak salah ya. Jadi kita harus tahu nih yang mana tanggung jawab yang mana nih, gitu kan? Di anti korupsi, di etika publik atau di akuntabilitas. Kemudian adil itu ada di mana-mana, ada di ada di akuntabilitas, ada etika publik misalnya, kemudian ada di nasionalisme, ada di anti korupsi. Adil yang mana ini? Saya punya ini. Itu yang maksudnya. Makanya Bapak Ibu dikasih waktu banyak itu karena mau menaruh adil saja kita harus mikir gitu. Itu kerja keras. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menaruh kerja keras berarti asal saja ini gitu ya. Tapi kalau memang kita memeras gitu, bagaimana? Ini tanggung jawab yang mana? Jadi kita tanggung jawab akuntabilitas. Ini saya punya uraian tugas. Jadi saya harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan nanti ketika memang tidak terlaksana saya menerima konsekuensi gitu ya, mendapat punishment ataupun mendapat reward, itu adalah tanggung jawab, itu akuntabilitas. Kemudian ini ada juga tanggung jawab nih terhadap barang dan jasa, barang milik negara. Berarti ini tanggung jawab yang misalnya di etika publik gitu. Jadi makanya saya bilang, ini kenapa tidak ada kerja keras gitu ya, Bapak Ibu tidak mikir barangkali kerjanya ini cuma asal. Padahal kan merinci itu juga suatu kerja keras. Belum lagi nanti pelaksanaan. Itu ya, makanya saya bilang, kenapa tidak ada kerja keras? Ini untuk semua, bukan hanya yang sudah mengupload ya, untuk semua. Jadi ketika saya memaparkan, karena saya mungkin saya baca lewat gitu, jadi nanti cuma satu orang yang jadi jangan merasa kecil hati ketika banyak saya punya ini koreksi. Mungkin saya lagi full baterai, jadi saya banyak saya lihat gitu. Tapi yang kedua, ketiga kayaknya sudah mulai lemot nih baterainya, kita perlu ditas terlewat. Jadi ketika saya sampaikan di sini untuk semua, jadi bukan hanya Bapak ini banyak sekali, padahal mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum disebutkan itu mungkin lebih banyak lagi, ada 12 mungkin yang perlu saya lihat kalau saya lihat betul ya. Jadi berdoa saja supaya baterai saya tidak full gitu ya, supaya terlalu teliti. Nah, ini sudah mulai lunak saya ya, tadinya saya kalau melihat itu kalau Pak Bambang bilang dengan titik koma saya periksa gitu. Sekarang sudah mulai baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu kan, langsung tua gitu ya. Jadi lebih ini, tapi sebenarnya saya kasihan kalau nanti dikoreksi Pak. Tapi enggak. Saya rasa apa yang sudah saya sampaikan
sudah mewakili ya, insya Allah. Tapi ya kalau masih ada berarti memang ada gaya-gaya penguji yang menginginkan ya, suatu laporan itu bentuknya bagaimana. Ya, tapi mudah-mudahan isinya sih tidak merubah gitu, karena saya sudah sampaikan semua yang perlu masuk ke di situ gitu. Insya Allah sih gitu. Itu Bapak Ibu. Pak Parno bagaimana? Oke. Siapa yang? Ya siap Bu. Siap. Oke, baik. Selanjutnya masih ada? Ya, izin Bu. Ya, siapa? Samsul. Silakan. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya koreksinya hampir sama dengan Pak Zul Harpandi, cuma di sini yang saya bingungkan masih mengenai yang evaluasi Bu. Kalau untuk di kegiatan saya itu. Tuh evaluasinya bagaimana itu? Ya, Pak Samsul kegiatannya apa ya? Edukasi masa media, optimalisasian media informasi. Ya. Yang saya kalau tidak salah saya tanya bentuk evaluasinya bagaimana. Jadi kalau misalnya kalau guru kan bisa pakai post-test ya, pretest post-test gitu. Kalau Pak Samsul dengan apa nih? Mengukur bagaimana edukasi itu sudah sampai kepada peserta. Kan itu yang dievaluasi kan kalau Bapak kegiatannya, gagasannya mengedukasi, bagaimana mengedukasi itu, sudahkah itu mencapai gagasan Bapak itu. Jadi ini sebenarnya evaluasi ini mengukur keberhasilan dari gagasan. Itu saja intinya ya. Evaluasi itu mengukur. Jadi misalnya Bapak dari sekian, misalnya dari 10 yang diedukasi, semuanya sudah sudah oke nih. Tapi ada yang mungkin yang bagus sekali, ada yang memang paham sekali, atau yang masih dituntun gitu ya. Jadi yang dilepas sekian, yang ini masih perlu banyak pertanyaan gitu ya. Jadi saya tidak tahu, karena yang tahu adalah Bapak. Jadi bagaimana evaluasinya, makanya saya tanya bentuk evaluasinya dengan cara apa ini. Itu. Jadi kalau misalnya guru gitu ya, pretest post-test, melihat hasil ulangan-ulangan yang kemarin, gitu, ujian-ujian yang lalu, kemudian dibandingkan, gitu, berarti sudah ada peningkatan, misalnya kalau meningkatkan hasil gitu kan. Tapi kalau kayak Pak Fandi tadi, evaluasinya bentuknya apa nih? Pak Fandi mungkin checklist saja, karena Pak Fandi misalnya membuat bagaimana arsip dokumen itu dengan berbasiskan web, berbasis apa ya, dengan Google Drive atau apa tadi. Jadi bagaimana itu gitu ya. Sudah, jadi sekarang sudah lebih mudah. Jadi kalau mau cari arsip dokumen ini tentang ini tahun sekian misalnya, itu langsung mudah bisa ditemukan gitu. Ini kan soal kalau Pak Fandi kan soal informasi keberhasilan dari gagasan itu gitu, mengukur itu. Jadi dengan apa? Apakah dengan checklist juga, atau dengan Bapak memberikan pretest post-test terhadap yang diedukasi gitu? Saya tidak tahu. Itu Pak Samsul. Oh iya Bu, terima kasih. Oke. Baik, masih ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke, Bu Fatma. Izin Bu, untuk yang ini Bu, di matriks rencana kegiatan bisa dijelaskan kembali tentang penguatan nilai organisasinya Bu. Contohnya seperti apa? Apanya? Penguatan nilai organisasi yang seperti apa? Di matriks rancangan Bu. Yang kolom 7. Nilai organisasinya apa? Nilai organisasi ini Bu, instansi Bu. Makanya masih kurang paham Bu dengan nilai organisasinya. Saya tanya dulu, ada nggak nilai organisasinya? Di Ibu kerja di mana? Di SMP 1 Bu. Ya oke, di SMP 1 ada nggak nilai organisasi? Guru Bu. Ya, di SMP 1 ada nggak nilai organisasinya? Seperti ya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, nilai organisasinya adalah sinergi, profesional, dan integritas. Kalau di SMP mana? Ada enggak gitu? SMP 1 Bu. Ya, ada tidak? Kayak ada Bu, kayak tanggung jawab begitu Bu. Ya, tanggung jawab terhadap. Ya, makanya kalau
Kalau ada organisasi, di nilai organisasi itu adalah penguatan nilai ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan apa dengan menerapkan nilai apa, maka itu akan menguatkan nilai organisasi yang mana. Begitu. Ini kolom 7 ya. Di kolom 7 itu penguatan nilai organisasi. Ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan apa dengan menerapkan nilai apa, maka akan menguatkan nilai organisasi yang mana. Itu kalimatnya. Kemudian kalau kontribusi kepada visi misi, kegiatan apa itu akan memberi kontribusi kepada misi yang mana. Dari misi kabupaten ya, bukan misi organisasi, misi kabupaten untuk semua. Jadi kegiatan, jadi yang kegiatan itu dari keterkaitan dengan kedudukan dan peran, kemudian kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai, itu kegiatan. Itu kegiatan. Yang output tahapan, kemudian yang keterkaitan dengan nilai dasar PNS itu bertahapan. Tapi dari kolom yang jelas 67 itu adalah perkegiatan. Kemudian yang kedudukan dan peran itu perkegiatan, bukan pertahapan. Itu Ibu Fatma. Jadi nilai organisasinya apa? Gitu kan. Kemudian misalnya konsultasi gitu ya, konsultasi dengan mentor gitu. Itu Bapak Ibu selalu akan berkonsultasi dengan mentor ketika membuat perencanaan sesuatu, maka itu akan menguatkan dengan apa? Dengan menerapkan nilai apa, maka akan menguatkan nilai apa. Itu penguatan nilai organisasi. Jadi saya konsultasi dengan apa namanya secara profesional ya, karena saya dengan saya jabarkan semua apa yang jadi dengan jelas gitu. Siapa misalnya kayak Pak Parno ya, saya sasarannya adalah ini, yang saya ajar, yang saya akan edukasi adalah tentang ini, apa akan saya lakukan dan bla 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 gitu ya. Itu dijelaskan betul di depan mentornya, kemudian itu akan memberikan menguatkan nilai organisasi yang mana. Misalnya profesional kah, apakah gitu ya, integritas kah, tanggung jawab kah gitu dan sebagainya. Saya tidak tahu nilai organisasinya apa itu. Jadi misalnya, saya selalu konsultasi, koordinasi dengan ini, maka itu akan menguatkan nilai sinergi misalnya kalau di BPSDM gitu ya. Dan saya akan bekerja dengan saya jujur, maka saya akan ini profesional atau integritas kan begitu. Gitu ya. Jadi kalau seperti Pak Parno ini harus integritasnya yang harus tinggi karena berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan. Bukan hanya Pak Parno, tapi dia yang lebih utama lagi gitu. Jangan sampai dia terciduk dengan tipikor gitu kan, karena beliau yang harus supaya tidak ada lagi tipikor bekerja gitu ya, Pak Parno yang harus kerja keras kan gitu. Jadi tipikor sudah diam saja karena tidak ada lagi korupsi gitu kan, karena Pak Parno sudah mengedukasi semua dan semua mau berbuat sesuai apa yang diajarkan gitu. Kira-kira begitu Ibu Fatma. Jadi saya tidak tahu nilai organisasinya apa. Jadi kalau ada nilai organisasi silahkan tuliskan di gambaran organisasi ya, di situ dimasukkan itu nilai organisasinya apa. Kemudian ada juga yang minta kalau di nilai organisasinya tidak ada di atasnya, misalnya di dinas atau di kementerian gitu ya. Terlalu jauh sebenarnya, tapi masukkan saja nanti karena ada penguji yang minta. Kalau saya sih sebenarnya kalau tidak ada nilai organisasi ya kosong gitu ya, tapi ada juga penguji yang minta di atasnya sampai ke kementerian bahkan gitu ya. Jadi silakan saja itu isikan gitu ya, siapa tahu gitu. Kita belum tahu ya siapa pengujinya ya. Oke. Itu Ibu Fatma dan yang lain ya. Iya. Jadi oke, satu pertanyaan itu untuk menjawab semua. Masih ada lagi? Ya, kita tidak harus sampai selesai jam 9 ya, karena lebih baik Bapak Ibu mengerjakan tugasnya gitu ya. Tuh kan, daripada mau berbicara di sini dan ternyata tidak ada yang kita bicarakan. Karena yang beberapa yang sudah 5 orang, tadi siapa semua? Pak Fandi, Pak Parno, Pak Andi ya, atau Pak Armansyah? Pak Andi, Pak Armansyah, Pak Samsul. Yang jelas laki-laki kita, laki-laki perkasa ini sudah semua. Ibu-ibu ini yang, aduh memang halus sekali ibu-ibu ini ya. Saya ini setengah ibu, setengah bapak barangkali, karena saya, waduh berderapnya maju, pantang mundur. Jangan ini ya, jangan kalah dengan saya yang begitu semangat. Bapak Ibu juga harus semangat nih. Ibu Carmila, ayo Ibu, jangan ini ya.
Ibu Syarifah. Ibu Musdalifah ya. Jadi ayo sepakat. Kenapa Ibu Musdalifah tidak ada suaranya ini? Laptopnya bermasalah atau apa ini? Aduh, sudah mau seminar hari Senin ya. Diperhatikan perangkatnya jangan sampai bermasalah. Di ini ya, dicoba lagi jangan sampai nanti mau seminar. Pokoknya usahakan kalau hari Minggu tidak ada suara, masih tidak ada suara, Ibu pinjam siapapunnya dulu gitu ya, supaya untuk seminar nanti di hari Senin. Sudah selangkah Ibu, jangan sampai aduh karena pas Ibu mau seminar tidak keluar suara, jadi gugupnya 2 kali gitu ya. Totoforenya double gitu. Jadi waduh, sudah takut bagaimana nanti apa ditanya, mana ini perangkat juga tidak siap itu bisa pingsan. Saya yang pingsan nanti ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Arman. Ya, Bu. Yang pertama, Bu, yang saya mau tanyakan, Bu, tentang masalah tahap-tahap dalam penetapan isu sampai di Fisbon. Ini kan saya punya, Bu, apakah sudah seperti ini penempatan isu dulu, setelah itu melalui APKL, setelah APKL Fisbon, apa tidak mau ditambahkan lagi, Bu, seperti SWOT atau MIKMAR? Tidak usah. Itu, Bu. Tidak usah sampai Fisbon saja. Oh, ya, Bu. Kemudian Bu, yang kedua Bu, masalah jadwal kegiatan. Karena jadwal kegiatan ini kan saya bikin Bu per minggu 1, minggu 2, dan minggu 3 sesuai dengan tadi malam itu. Ya, arahan dari Pak Arhan tadi malam bilang Bu kalau boleh, artinya beda-beda pengujinya. Kalau dari dia Bu, sebaiknya katanya itu pembuatan jadwal kegiatan per kalender. Itu mengambil waktu kayak hari ini. Tanggal merah. Bagaimana seperti itu? Atau untuk penjelasan. Kasih. Oke, baik. Tentang jadwal, saya lebih suka juga kalender. Ya. Jadi dimulai dari kapan Bapak Ibu habituasi, berarti itu kalender dimulai. Kemudian 30 hari kerja, gitu ya. Jadi itu nanti di situ menyesuaikan nanti. Kan bisa ya 30 hari kerja. Hari Minggu kalau tidak salah masuk tapi tidak dihitung ya. Dia ya minggu lah gitu. Jadi saya per kalender lah. Kalau saya sama dengan Pak Arhan, jadi saya sukanya per kalender, lebih jelas itu kan kapan gitu ya dilapor minggu. Meskipun nanti laporan di dalam Kolabjar itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, laporan di Kolabjar maksudnya adalah bukan pertahapan, bukan per kegiatan tapi per minggu gitu ya. Misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 kegiatan yang selesai ya, itu dilaporkan di Kolabjar maksudnya di situ ya. Karena nanti bisa dilihat saya lihat dari jadwal, oke, berarti ada 2 kegiatan. Atau ada sedikit dimasuk di minggu pertama, yang lain di apa sampai di mana minggu itu yang dilaporkan. Nanti sambungannya adalah di minggu berikut gitu, Pak Armansyah. Jadi untuk semua ya jadwal dibuat dalam bentuk kalender. Jadi dari tanggal berapa? Dari tanggal 9 November sampai terus berapa Desember. Lihat di jadwal di Kolabjar ya. Kalau Bapak ini jadi kapan seminar akhir, kapan itu. Jadi itu di batas tanggal jadwal pelaksanaan aktualisasi. Itu. Siap, kasih Bu. Oke. Masih ada lagi yang lain? Masih ada? Izin Bu. Ya, Pak Parno silakan. Ya Bu, saya Pak Parno atau Pak Jul? Oh, ya, Pak Parno ya. Mau bertanya Bu, masalah ada koreksi dari Ibu tentang tugas kebetulan di kegiatan 1 Bu, di sini kan baru persiapan. Kenapa sudah ada pelaksanaan? Yang ini Bu, yang saya maksudkan. Oh ya. Jadi persiapan mungkin Bapak isinya konsultasi ya kan dengan mentor, kemudian apalagi gitu ya. Jadi jangan dulu ke pelaksanaan. Nanti di pelaksanaan itu mungkin bikin undangan, bikin materi, bikin undangan, baru pelaksanaannya. Itu kan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di situ tahapannya. Jadi saya bilang kenapa ini judulnya persiapan tapi sudah ada kegiatan. Jadi lebih baik Bapak ada persiapan, kemudian ada juga kemudian pelaksanaannya gitu. Iya kan? Jadi persiapan itu sudah satu kegiatan tersendiri kan begitu. Kemudian pelaksanaan sosialisasi itu ya, itu satu kegiatan tersendiri. Itu yang Bapak bikin itu bisa dua kegiatan gitu. Jadi lebih memperbanyak juga kegiatan.
bukan mengolor-olor, tapi memang ada 2 kegiatan di situ sebenarnya. Itu Pak Parno ya. Jadi Bapak yang tadinya mungkin cuma 4 jadi 5 nih kegiatannya. Dan tidak susah itu ya, karena mungkin Bapak menyiapkan materi untuk sosialisasi, kemudian yang kedua kemudian bikin undangan misalnya, kemudian yang ketiga sudah pelaksanaan sosialisasinya. Itu Pak Parno. Jadi persiapan itu mungkin menentukan kapan nih bisa dilaksanakan. Itu kan dikonsultasikan dengan ini ya, siapa semua yang mau diundang gitu misalnya. Itu Pak Parno, itu persiapannya. Oke, baik. Masih ada lagi? Ya, Bu. Ya, Pak Fandi. Pak Fandi. Ya, Bu. Ya. Saya mau bertanya mengenai ini, Bu, bahan tayang yang akan kita sajikan pada saat presentasi seminar rancangan. Itu poin-poin apa saja yang kita mesti cantumkan dalam bahan tayang kita, Bu? Seperti untuk kan katanya waktunya presentasi sekitar 10 menit, Bu. Ya, itu saja, Bu. Makasih. Ya. Oke, mungkin dicatat ya. Yang pertama adalah pasti yang pertama sheet pertama adalah perkenalan gitu ya. Jadi nama, kemudian dan sebagainya gitu ya, perkenalan. Kemudian setelah perkenalan langsung ke isu. Jadi jadi ada beberapa isu, tapi penjelasannya cuma isu yang sudah yang sudah disetujui mentor gitu, jadi cuma isu itu saja. Kemudian gagasannya apa? Tapi penjelasannya kan sedikit bahwa ada beberapa isu gitu, tapi setelah dikonsultasikan dan dianalisis, dan dikonsultasikan dengan mentor, maka yang disetujui itu satu itu. Kemudian karena isu ini, kemudian gagasan untuk menyelesaikan isu adalah apa? Jadi isu dan gagasan. Supaya kan cepat itu, jangan dijelaskan APKL dan sebagainya, nggak usah. Jadi isunya apa? Ada beberapa isu, tapi setelah dianalisis dan disetujui, dikonsultasikan dengan mentor, maka disetujui isunya satu. Apa itu? Kemudian untuk menyelesaikan isu itu, saya mempunyai atau kami mempunyai gagasan menyelesaikan isu adalah gagasannya apa? Ya, jadi gagasannya apa? Misalnya meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode apa, metodenya atau media apa gitu ya. Tuh, jadi kemudian setelah itu langsung rancangan gitu. Langsung rancangan. Karena kan masing-masing penguji sudah pegang nih, sudah baca nih Bapak Ibu punya laporan gitu. Jadi langsung rancangannya. Dan rancangan itu yang disebutkan adalah kegiatan, ya, kegiatan. Kemudian keterkaitan mungkin dengan kedudukan peran, pokoknya muncul di situ ada semua ya. Kegiatan, tahapan, nilai-nilai yang kira-kira akan teraktualisasi dan berkaitan dengan nilai, dengan kedudukan dan peran, gitu ya. Jadi 4 itu saja. Jadi ada kegiatan, tahap kegiatan, kemudian nilai-nilai yang akan diaktualisasikan pada kegiatan itu. Jadi nilainya dihimpun saja ya, gitu. Misalnya akuntabilitas itu misalnya tanggung jawab, kejelasan, kemudian integritas misalnya. Oke, padahal itu ada di tahapan mana-mana, nanti tidak dirinci gitu, jangan dijelaskan per tahapan. Tapi secara global untuk kegiatan satu itu nilainya apa saja yang muncul gitu ya. Nasionalismenya yang mana, etikanya yang mana, komitmen mutu yang mana, kemudian anti korupsinya yang mana. Karena masing-masing penguji pegang. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Jadi kegiatan ini berkaitan dengan misalnya manajemen ASN, pelayanan publik atau BOG atau ketiganya gitu ya. Itu. Setelah itu sudah selesai, mohon saran dan masukan dari penguji, dari mentor gitu dan coach. Itu jangan lupa itu mohon saran masukan. Kemudian untuk mengantisipasi siapapun gitu ya. Jadi tolong masukkan di kata pengantar itu penguji. Meskipun belum tahu namanya, jadi terima kasih pada penguji ya atas saran masukannya gitu. Dan mungkin ya kalau menurut saya Bapak Ibu nomor 1 yang Bapak Ibu tulis untuk terima kasih itu orang tua gitu ya, orang tua, kemudian istri atau suami ya, anak gitu, itu yang utama gitu. Itu mereka yang mendukung kita gitu kan. Kemudian yang kedua ya setelah itu mungkin bupati, kemudian kepala BKPSDM, kepala BPSDM gitu kan. Baru yang lain-lain. Saya penting seperti saya diucapkan terima kasih gitu ya, gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu rubah saja apa yang saya minta gitu, yang saya
koreksi diperbaiki gitu, saya sudah berterima kasih juga pada Bapak Ibu, berarti saya didengar gitu ya. Nggak usah ditulis nama saya di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau penguji tulis ya. Jadi mau ya coach, mentor, kemudian penguji ya, sebutkan penguji saja. Kalau belum tahu nama penguji, tulis nama pengujinya saja. Terima kasih pada penguji. Jadi mungkin nanti setelah pengujian ditahu namanya baru diganti ya gitu siapa. Karena kita Bapak Ibu mungkin mengupload rantangan itu mungkin belum tahu juga siapa penguji. Yang penting ada dulu kolom untuk terima kasih kepada penguji itu ya, meskipun belum tahu namanya. Itu ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi siapa tahu gitu ya. Kemudian kalau Pak Arhan itu suka kalau di daftar isi itu di hyperlink gitu ya, di hyperlink sehingga kita klik ini langsung ke bab, misalnya bab 1 langsung saya ingin lihat ini langsung bisa langsung klik, karena ini kan bukan di print ya. Jadi di hyperlink kan bisa, oh saya mau lihat bab 2 itu ya, langsung gitu. Sukanya begitu, ada yang suka begitu. Jadi kalau ada, kemudian kalau Pak siapa namanya lagi, Pak Arhan juga suka dibuat matriks nilai-nilai yang sudah teraktualisasi itu, nilai apa saja berapa kali misalnya ya. Misalnya akuntabilitas, tanggung jawab misalnya ada 9 kali, kemudian tanggung jawab etika 5 kali misalnya gitu ya. Jadi ada matriksnya gitu. Kalau Pak Arhan sukanya begitu, ada matriks untuk melihat berapa banyak nih nilai-nilai itu teraktualisasi itu ya. Itu ini trik-trik untuk ini saja penguji gitu yang saya sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu mau lengkapi itu ya baguslah, siap untuk siapapun pengujinya gitu. Tapi saya kan tidak membuatnya yang itu. Kalau mau ya nanti kalau ada masukan-masukan saran, tapi kalau sudah lengkap sekali nanti pengujinya tugasnya apa? Makanya saya kurang-kurang. Halo Reza, so, mandi belum ini Reza ini? Sudah dong Bu. Oh, waduh pantas please dia. Mengkilat jidat. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya tidak terlalu teliti, nanti pengujinya ada tugasnya kan begitu. Jadi bagi tugas dengan penguji supaya ada juga yang pengujinya teliti. Tapi kalau terlewat dari penguji, ya saya cuma bilang sudah alhamdulillah Pak peserta ya lolos gitu ya, pengujinya tidak lihat apa yang salahnya. Gitu ya pembagian tugas nanti, wah nanti dia terima honor buta ya, maksud cuma saya saja kerja keras, pengujinya tidak. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit-sedikit yang saya lepas supaya pengujinya lihat nih. Kalau tidak dilihat, alhamdulillah Bapak Ibu kan, karena saya tidak mau ulang lagi ya, pengujinya soal lewat ya sudah lanjut gitu kan. Jadi ya kalau ada yang lewat-lewat dari saya memang sengaja supaya ada pembagian tugas. Kira-kira begitu. Oke, masih ada lagi Pak Julu Harfandi ya. Jadi singkat saja nanti apa pemaparannya gitu ya supaya lebih banyak saran masukan nanti. Gitu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi perkenalan, kemudian isu, gagasan gitu ya. Kemudian di dalam kegiatan tantangan itu jangan memindahkan Bapak Ibu tulis itu di dalam Word itu ke dalam PowerPoint. Jangan malas ya Bapak Ibu, waktunya agak banyak nih, ada Sabtu Minggu gitu ya. Jadi hari Minggu mungkin Bapak Ibu fokus membuat PowerPoint gitu kan, atau apalah, atau Sabtu besok karena sudah selesai rantangan hari ini kan. Kemudian itu misalnya kegiatan satu slide gitu ya. Kegiatannya, tahapannya, nilainya, kemudian keterkaitan dengan satu slide, tulis besar-besar. Kalau Bapak Ibu pindahkan, aduh kelihatan sekali malasnya, tidak ada kerja keras. Memang betul kalau sampai itu, oh memang pantas tidak ada kerja keras. Karena ngarang saya pindah gitu kan. Kalau kerja keras kan berarti bikin yang baru. Apalagi dengan tampilan yang, aduh Bapak Ibu ini keren-keren nih, gitu kan. Pasti IT lebih jago lah daripada saya yang tua-tua. Gimana itu dibuat menarik? Mungkin itu meskipun sederhana isinya, tapi menarik tampilannya, luar biasa gitu kan. Kalau membedakan itu, kentarannya memang loyo nih anak ini ya, gitu. Ada kerja kerasnya sama sekali. Tidak banyak, kalau kegiatannya 5 ya cuma 5 slide kan begitu. Jadi ini kegiatannya apa, tahapannya apa, nilai-nilai yang kira-kira teraktualisasi akan diaktualisasikan oleh apa, keterkaitannya dengan agenda 3 mana gitu. Cuma itu yang dijelaskan. Tidak menjelaskan manajemen ASN-nya. Hanya disebutkan saja keterkaitan dengan nilai dan kedudukan peran adalah misalnya manajemen ASN. Hanya sampai di situ kan tidak dijelaskan. Nanti ditanyakan baru dijelaskan. Itu. Kalau ditanyakan alhamdulillah kan begitu, tidak usah kita cari hal yang susah.
menyusahkan diri sendiri, kan nanti terpeleset malah jadi pertanyaan nanti, ya kan? Loh kenapa ini begini gitu? Kita masing-masing punya ini kan, wah terlalu banyak yang ingin dijelaskan, ternyata ada yang salah nih, banyak yang salah, waduh catatannya semakin banyak nih. Jadi yang tadinya 45 menit jadi 1 jam nanti ujiannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu masih tetap bisa bertanya sama saya melalui WA gitu ya. Tapi kalau agak slow respon jangan jadi masalah, karena saya di samping di Bol ini ada juga Toli-Toli, kemudian Banggai Laut, kemudian ada juga PKA ya, jadi PIM 3 gitu. Jadi kalau agak slow respon, minta maaf. Jadi saya slow responnya kemarin bukan sakit ya, tapi capek gitu ya. Jadi mungkin baterainya saya cas dulu gitu supaya agak full sedikit, supaya saya baca itu saya bisa ngerti apa yang saya baca. Tapi terima kasih doanya teman-teman semua. Jadi saya akhirnya hari ini sehat walafiat, sudah selesai capeknya gitu ya. Minum jamu tadi pagi. Itu jadi gitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, lebih baik Bapak Ibu menyelesaikan, nanti ketika dapat masalah silahkan bertanya. Kalau saya belum menjawab, lanjutkan saja dulu yang lain gitu ya. Nanti itu dikasih tanda gitu bahwa ini yang masih saya pertanyakan gitu, supaya nanti ketika saya sudah jawab, oke mau dirubah atau dihapus dan sebagainya, nanti jangan langsung berhenti ketika saya belum jawab, Ibu belum jawab, jadi saya belum bikin gitu ya. Tetap lanjut, jalan terus nanti, atau bisa juga bertanya antar teman gitu ya, mungkin yang sudah seperti Pak Fandi, Pak Samsul, Pak Armansah, Pak Parno, Pak Andi kan sudah ini ya, sudah lebih jauh dari yang ibu-ibu. Ibu belum lihat nih, baru Ibu Selvia kalau nggak salah ya, yang masuk, bukan mungkin yang lain sudah masuk tapi saya belum lihat. Tadi yang terakhir itu pas saya mau tutup masuk satu, saya lupa siapa, Ibu Selvia atau Ibu siapa. Jadi itu. Silakan, siapa yang reset tadi? Pak Andi ya. Profesional Bu, sebagai pelayan masyarakat. Ya, silakan. Izin saya Bu. Ya Bu, ini kan tugas 4 sudah di-upload Bu. Kemudian ada perbaikan-perbaikan lagi. Apakah perlu diminta reset ke Pak Reza untuk dimasukkan yang sudah diperbaiki? Yang sudah perbaikan nanti satu kali dengan lembar persetujuan, Pak, ditandatangan mentor dengan coach, langsung di-upload di Kolabar untuk bagian rancangan di mana Reza? Ada ya, sudah dijelaskan masuk di rancangan. Reza? Solari dia ya. Sarapan dia. Jadi nanti ditanya Pak ya ke Pak Reza, di-upload di mana ini rancangan yang sudah selesai ditandatangan mentor dan coach. Sudah lengkap nanti Pak Reza, di-upload di mana rancangan? Di LMS Bu ya. Iya di LMS, nanti mereka sudah nanti diberitahukan kepada mereka. Jadi Pak nanti ya, hasil perbaikan yang sudah ada di tugas 4 itu nanti sudah dilengkapi dengan persetujuan mentor dan coach. Setelah ditandatangan mentor dan coach baru di-upload nanti Pak Reza, yang selanjutnya Pak Reza, saya tidak tahu LMS-nya di mana. Itu Pak Andi. Ya Bu, izin lagi Bu. Untuk tugas 5 berarti hanya bahan tayang Bu ya? Ya, bahan tayang. Oke. Bu, makasih Bu. Oke. Masih ada? Kalau tidak ada, kita selesaikan secara adat. Ya, saya tetap membuka komunikasi dengan Bapak Ibu. Jadi silahkan dilanjutkan. Kalau masih ada yang apa nih maksudnya Pak tidak paham, di WA nanti saya jawab. Insya Allah mudah-mudahan saya siap terus ya. Tapi kalau banyak juga yang masuk dari daerah lain mungkin agak tertunda. Jangan marah gitu ya, jangan ini. Jadi semuanya ikhlas bersenang hati ya, supaya jangan tidak selesai nanti kalau Bapak Ibu marah sama saya, Ibu ini lama sekali tidak jawab saya punya WA ini ya. Gitu ya, Ibu ini tidur ini. Ya mungkin tidur juga mungkin ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi. Betul nih ya? Boleh satu lagi, Bu. Oh, boleh, silakan Pak Armansyah. Iya, Bu. Untuk rancangan aktualisasi untuk penguploadan di LMS, Bu, sesuai dengan arahan Pak tadi malam, katanya harus dilampirkan juga PowerPoint-nya di belakangnya. Oh, disatukan dengan PowerPoint? Iya, Bu. Kemudian waktu paling lambat itu hari Sabtu jam 3. Oke, berarti ya digabungkan dengan PowerPoint. Tapi yang untuk tugas saya, yang saya PowerPoint saja. Kalau yang itu berarti rancangan dengan PowerPoint itu nanti yang di Reza itu yang akan pandu di mana masuknya.
Itu ya. Yang untuk tugas yang sama saya yang seperti tugas 4 itu, tugas kelimanya adalah PowerPoint-nya saja. Ya. Oh, iya. Oke. Oke, cukup? Ya, insya Allah cukup. Oke, jadi itu seperti yang saya janjikan bahwa masih boleh bertanya di WA Salah Japri ataupun di grup ya pada saya. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab ya minta maaf gitu. Maksudnya pertanyaannya mungkin susah gitu kan. Pertanyaannya mungkin Ibu siapa ketua RT ini kan saya tidak bisa jawab gitu. Saya minta maaf. Oke, baik Bapak Ibu, selamat menyelesaikan tugas-tugasnya, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, perangkatnya diperhatikan ya supaya siap nanti hari Senin dan hari ini dan hari besok juga masih kerja keras perangkatnya. Disayang-sayang itu perangkat, apalagi yang pinjaman dari kantor Pak Parno ya itu dijaga baik-baik, penuh tanggung jawab. Oke, saya berterima kasih kepada semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Pak Reza, Ibu Iva, dan Ibu Emi, terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap semangat. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Senin. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada atau evaluator. Saya izin live. Reza. Siap. Ibu Iva, saya live ya. Siap, Bu, siap. Ada kendala? Insya Allah aman, Pak. Aman, insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sudah selesai materinya Bu Vivi? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oh iya. Pak Reza? Pak Reza? Sudah keluar. Ya, kalau sudah selesai, silakan tutup doa saja di sini ya. Baru silakan live Bapak Ibu. Oke, silakan. Izin Bu, Emi. Iya, silakan. Kita mau bertanya sedikit. Iya. Tentang ini masalah upload tugas di LMS. Saya bisa memberikan bimbingannya. Mungkin apa ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk upload tugas ini, Bu? Maksudnya upload tugas yang mana? Yang maksudnya di Kolabjar? Tugas? Ya, kita kan ini untuk rancangan kita yang sudah selesai sudah disetujui mentor, sudah disetujui oleh coach. Kita uploadnya nanti ke LMS dalam bentuk. Oh, maksudnya upload laporan rancangannya. Ya, LMS atau Kolabjar, Pak? Kayaknya Kolabjar deh. Kayaknya, Bu. Gimana? Kayaknya Kolabjar. Kalau LMS itu lain aplikasinya. Kalau Kolabjar ini adalah aplikasi yang dari LAN, tapi kalau LMS itu adalah aplikasi yang dibuat oleh BPSDM provinsi. Itu tidak maksudnya di situ peserta Latsar tidak diwajibkan untuk mengupload di LMS karena kami tidak bukakan kelas untuk Latsar karena sudah ada Kolabjar. Kayaknya Kolabjar. Tadi malam Pak Arhan sampaikan LMS ya. Pak Parno dapat info LMS dari mana, Pak? Tadi saya dari Pak Arman saya jelaskan tadi ada. Ya, sorry Pak. Jadi saya tanyakan ulang. Oh, ya, Pak Armansyah dari mana dapat info tentang LMS? Bu, saya yang keliru di Kolabjar, tugas penguploadan. Iya, penguploadan kalau khusus untuk Latsar itu di Kolabjar. Kalau LMS itu untuk PKP, PKA ya.
PIM 3, PIM 4, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Ya, jadi kalau sudah selesai ditandatangan oleh mentor dan coach, silakan upload di Collabjar. Ini angkatan 95 ujiannya hari Senin ya? Hari Senin, iya Bu. Ya, jadi kemarin hari Sabtu, semalam Pak Arhan informasikan hari Sabtu sudah di-input ya? Iya Bu. Ya, oke. Silakan hari Sabtu kita kasih batas waktu sampai jam 2 siang ya. Silakan di-upload. Kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 4 kita menunggu dulu siapa pengujinya. Kalau saya tidak salah itu kalau untuk pengujinya yang Ibu Kaban itu harus kirim juga file PDF-nya ke evaluatornya. Nanti ditunggu dulu jadwal siapa yang akan jadi host di kelompok 4 nanti kirim ke hostnya ya. Nanti kami infokan kembali. Cuma yang penting laporan sudah siap, silakan upload di Collabjar dan siapkan memang file PDF-nya. Begitu juga untuk PowerPoint-nya, ya. Karena kalau untuk Ibu Kaban itu beliau selalu minta PowerPoint-nya juga. Oke. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, Bu. Tidak ada ya, Pak. Ya, silakan Pak Andi. Iya Bu, mohon arahan untuk upload rancangan yang sudah diperbaiki, sudah fix. Itu di Collabjar di rancangan itu tugas rancangan aktualisasi ini Bu yang ada. Iya di rancangan aktualisasi di situ tempat uploadnya. Oke Bu. Soalnya di sini kan belum terbuka kayaknya nih Bu. Oh belum terbuka. Oh iya, nanti saya infokan ke Pak Reza untuk dibukakan room untuk upload laporan rancangan ya. Iya Bu, siap Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi? Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ayo silakan yang laporan dulu. Tutup dengan doa. Ya, siap Bu. Untuk room ini saya ambil alih untuk laporan akhirnya. Untuk seluruh peserta duduk siap. Crack. Materi pembelajaran telah diterima, laporan selesai. Baik, laporan kami terima. Silakan tutup dengan doa. Siap, laksanakan. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih Pak Parno. Bapak Ibu jangan lupa ya, usahakan laporan kalian adalah laporan yang terbaik khusus untuk kelompok 4. Oke? Tetap semangat. Siap, Bu. Siap. Oke, silakan jaga kesehatan untuk menghadapi seminar nanti. Ya, silakan lift Bapak Ibu. Iya, Bu. Izin lift, Bu. Silakan. Ya, silakan. Izin lift Bu.